Bab 2691. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen meninggalkan 3 helai rambut untuk Fei Long dan yang lainnya, sehingga ketika dia kembali, dia dapat secara akurat menemukan Fei Long dan yang lainnya melalui hembusan rambutnya. Sekarang masalahnya datang, ketika dia kembali ke Xianshan, dia juga merasakan nafas di rambutnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia yakin Fei Long dan yang lainnya masih berada di gunung ini, jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan mereka jika mereka terlalu jauh. Tapi apa alasan dia bisa merasakan tapi tidak bisa mengetahui lokasi Fei Long dan yang lainnya? Lu Chen percaya bahwa Fei Long dan yang lainnya tidak boleh berada di permukaan Gunung Peri, tetapi di dalam Gunung Peri. Fei Long dan yang lainnya pasti menghadapi bahaya, lalu bersembunyi di gua peri tertentu, dan pergi jauh ke dalam gunung. Hanya saja di Gunung Peri ini terdapat gua peri besar dan kecil, setidaknya jumlahnya puluhan ribu. Bagaimana cara menemukan gua peri tempat Fei Long berada? Namun bukan mencarinya, menunggu saja bukanlah solusi. Entah kapan Fei Long dan yang lainnya akan keluar. Bagaimana jika Fei Long dan yang lainnya dalam bahaya, bersembunyi di gua peri dan tidak bisa keluar? Lu Chen tidak punya pilihan selain mencari di gua peri satu persatu sampai dia menemukan Fei Long dan yang lainnya. Lu Chen memutuskan untuk memulai dari kaki gunung terlebih dahulu. Ketika mereka berpisah, dia meninggalkan Fei Long dan yang lainnya di kaki gunung. Pasalnya, hutan peri di kaki gunung relatif lebat dan mudah disembunyikan. Terdapat cukup banyak gua peri di kaki gunung, beberapa gua peri tersembunyi sulit ditemukan, dan beberapa gua peri sangat dalam, bahkan kedalamannya ratusan mil sebelum mencapai ujungnya. Lu Chen sibuk selama beberapa jam sebelum dia mencari ratusan gua peri, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana Fei Long dan yang lainnya berada. Akhirnya, Lu Chen sampai di bawah pohon peri besar, ada banyak bebatuan, dan di antara bebatuan itu tumbuh rumpun-rumput peri yang lebat, dan rumput peri itu hampir setinggi manusia. Ketika dia berada di rumput peri, Lu Chen merasakan nafas yang lebih kuat di rambutnya. Di sini, pasti ada situasinya. Lu Chen menginjak tumpukan batu, menerobos rumput peri yang lebat, dan mengikuti induksi yang kuat sepanjang jalan. Hasilnya, di kedalaman rumput peri, ditemukan sehelai rambut, yang merupakan salah satu dari 3 helai rambut yang ditinggalkan oleh Lu Chen. Fei Long, Ling Xi dan San Guanjin masing-masing memiliki sehelai rambutnya, tapi siapa yang kehilangan satu di sini? Tapi yang pasti ketiga Fei Long pernah ke sini sebelumnya, atau menghindari bahaya di sini. Jika untuk menghindari bahaya, maka rambut ini tidak boleh rontok, tapi sengaja dibuang. Mungkin, orang yang mengibaskan rambutnya berharap Lu Chen akan menemukan tempat ini. Hanya saja rumput peri ini tidak semuanya rumput peri, ada juga beberapa tumbuhan peri khusus dengan bau yang menyengat, hampir menutupi seluruh nafas rambut tersebut, sehingga mustahil bagi Lu Chen untuk menemukannya. Jika dia tidak menemukan rambut ini, Lu Chen tidak akan lama mencari di rumput ubur-ubur yang lebat ini, dan dia akan pergi jika dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tapi sekarang, Lu Chen akan menganggap serius rumput peri ini, dan dia tidak akan berhenti sampai dia melewatinya. Aku pergi. Benar saja, ada gua peri yang tersembunyi. Tersembunyi terlalu dalam, di ujung rumput peri ini, yang terhubung dengan gunung, Lu Chen menemukan pintu masuk gua peri yang tersembunyi oleh batu peri. Dia terkejut sekaligus senang saat itu juga. Pintu masuk gua peri itu tidak cukup lebar untuk hanya memungkinkan satu orang masuk, dan orang bisa merasakannya sambil berdiri di pintu. Masuk gua, ada kekuatan aneh di kedalaman gua yang terhalang dan tidak bisa keluar dari dalam. Pasti ada sesuatu di dalam gua. Kalau tidak, apa yang dilakukan Fei Long dan yang lainnya dengan rambut di luar? Lu Chen tidak terlalu mempedulikannya lagi, dia langsung masuk dan berjalan di sepanjang lorong di dalam gua. Gua peri ini sangat berbeda dengan gua peri lainnya. Gua peri lainnya pada dasarnya adalah gua tandus, tidak bernyawa, dan tidak ada apa-apa. Tapi gua peri ini sangat berbeda. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat kekuatan anehnya, seolah-olah ada sesuatu yang kuat di dalamnya. Gua peri ini, yang tersembunyi sangat dalam, juga sangat dalam, memanjang sampai ke dasar tanah. Lu Chen berjalan untuk sebatang dupa penuh, setidaknya ratusan mil, sebelum mencapai pertigaan di kedalaman gua peri. Di pertigaan, ada 4 lorong bawah tanah dengan arah berbeda. Saya tidak tahu kemana arah mereka. Melihat garpu ini, Lu Chen merasakan satu kepala, 2 besar.
Tidak yakin kemana harus pergi. Tidak ada petunjuk di pertigaan. Namun, di saluran pertama di sebelah kiri, kekuatan aneh yang keluar adalah yang terkuat dan terasa paling berbahaya. Di darat, tempat paling berbahaya terkadang adalah tempat teraman. Namun di dunia bawah tanah, tempat paling berbahaya sama sekali tidak aman, seringkali hanya kematian. Pengalaman Lu Chen bergerak di bawah tanah kaya dan penuh warna, dan dia juga mendapatkan banyak peluang. Bagi Lu Chen, bahaya kematian di dunia bawah tanah seringkali disertai dengan kebetulan. Hanya ada 1 dari 4 jalur yang harus diambil, karena dia tidak tahu mana yang harus diambil, Lu Chen hanya mengambil jalur yang paling berbahaya. Tidak lama setelah berjalan ke lorong pertama di sebelah kiri, angin kencang bertiup dari dalam, seolah-olah meletus dari dalam neraka. Angin gelap memiliki kekuatan yang aneh, tidak hanya berdampak pada tubuh peri Lu Chen, tetapi juga berdampak pada jiwa Lu Chen. Pada saat itu, jiwa Lu Chen ditarik oleh kekuatan aneh, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Mengaum, nyanyian naga yang dalam terdengar, keluar dari tubuh Lu Chen. Vena jiwa naga diaktifkan dengan sendirinya, dan kepala naga menerobos lautan kesadaran, melawan kekuatan aneh itu, dan melindungi jiwa Lu Chen dari serangan. Dengan perlindungan vena jiwa naga, kesadaran Lu Chen sepenuhnya stabil dari kekacauan. Serangan jiwa, ada master jiwa di sini. Itu harus menjadi penanam jiwa yang kuat. Lu Chen merasakan kekuatan aneh datang ke arahnya, dan segera mengerti. Alasan mengapa kekuatan ini aneh adalah karena kekuatan semacam ini relatif ilusi, tidak terlalu mematikan bagi tubuh fisik, tetapi sangat mematikan bagi jiwa. Inilah kekuatan jiwa, serangan kekuatan jiwa. Hanya seorang penanam jiwa yang kuat yang dapat mengembangkan kekuatan semacam ini. Di dunia fana, pengembangan jiwa hanyalah sebuah legenda, pada dasarnya belum pernah terlihat sebelumnya. Jiwa fana terlalu lemah untuk menanggung serangan balik dari budidaya jiwa, tidak ada yang berani mempraktikkan ini. Bahkan jika ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi, pada dasarnya mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik, dan mereka akan mengultivasi diri mereka sendiri sampai mati. Dan jiwa yang abadi jauh lebih kuat. Apalagi bagi makhluk abadi yang kuat, jiwanya juga kuat, dan tidak mudah mati saat mengolah jiwa. Hanya, budidaya jiwa membutuhkan bakat jiwa tingkat tinggi, dan juga membutuhkan banyak penyiksaan jiwa. Itu tidak berarti menjadi orang yang kuat. Siapa yang mau mempraktekkan ini? Bahkan jika Lu Chen memiliki kekuatan jiwa yang agung dan bakat super dalam pengembangan jiwa, dia tidak akan bersedia menjadi seorang kultivator jiwa. Justru karena Lu Chen tidak mengolah jiwanya, maka kekuatan jiwa agungnya paling banyak dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki kekuatan serangan. Mengetahui bahwa kekuatan aneh ini adalah serangan jiwa, akan mudah untuk ditangani. Lu Chen melepaskan kekuatan jiwa agungnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan langsung memblokir serangan jiwa lawan. Meskipun terdapat urat naga jiwa untuk melindungi jiwa seseorang, akan lebih aman jika satu kekuatan jiwa lagi melindungi tubuh. Kekuatan aneh itu adalah serangan jiwa, yang bisa langsung menghancurkan jiwa seseorang tanpa terlihat. Jika itu adalah orang lain, yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi jiwanya sendiri jika basis budidayanya tidak cukup tinggi, dia pasti akan terbawa oleh gelombang, dan dia akan menjadi mayat hidup di tempat, tidak mampu untuk melarikan diri bahkan dari roh primordial. Tapi Lu Chen bukanlah orang biasa, dia adalah keturunan dari generasi baru 9 naga, dan hanya pembuluh darah naga jiwa yang dapat melindungi jiwanya. Selain itu, dia juga memiliki perisai kekuatan jiwa yang sangat kuat dan agung. Tidak peduli seberapa kuat serangan jiwa, dia tidak dapat menembusnya, dan tidak peduli seberapa kuat perbaikan jiwa, dia tidak berguna. Namun, Lu Chen sangat khawatir, bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Fei Long dan yang lainnya. Dia merasakan nafas dari 2 rambut lainnya, mereka pasti ada di gua peri ini, tapi dia tidak bisa menemukannya secara akurat. Artinya, Fei Long dan yang lainnya pasti ada di sini, tetapi mereka tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Fei Long, Ling Xi, dan Sangguan Jin bukanlah penanam jiwa, dan mereka tidak memiliki cara untuk menahan serangan jiwa. Jika mereka juga melalui jalan ini, tidak akan sesederhana bahaya, bisa jadi akhir dari kematian. Sejak melewati lorong ini, banyak rangka dan tulang yang ditemukan di sepanjang jalan, yang menunjukkan berapa banyak penyusup yang tewas di sini. Jika tidak ada kecelakaan, para penyusup tersebut tidak dapat menahan serangan jiwa dan meninggal secara tragis di sini. Oleh karena itu, Lu Chen sangat takut melihat mayat,
yang mungkin adalah Fei Long dan lainnya. Jika Fei Long dan yang lainnya terbunuh oleh serangan jiwa di sini, dia pasti akan marah, dan bahkan mungkin menjadi gila. Pada saat itu, dia akan membunuh penanam jiwa di kedalaman terowongan apapun yang terjadi, dan dia akan membayarnya dengan darah. Namun, setelah berjalan puluhan mil, tidak ada lagi reruntuhan. Diperkirakan semua penyusup diserang oleh jiwa dan mati tak lama setelah memasuki lorong tersebut, sehingga mereka tidak bisa pergi sejauh ini. Dan ketika dia datang ke sini, hati Lu Chen yang menggantung menjadi lega. Sebab, setelah berjalan sejauh ini di lorong ini, saya tidak melihat mayat Fei Long dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Fei Long dan yang lainnya tahu bagaimana menghindari bahaya, dan mereka tidak memilih jalan yang penuh kekuatan aneh ini, tetapi memilih jalan lain. Tetapi Lu Chen memilih jalan kematian ini karena dia yakin dengan kemampuannya sendiri, dan yang terpenting adalah dia datang untuk menghadapi krisis, yaitu sebuah peluang. Namun, serangan jiwa yang tak tertahankan tidak berpengaruh pada Lu Chen, bahkan percikan air kecil pun tidak berpengaruh. Saat Lu Chen masuk semakin dalam ke lorong itu, kekuatan aneh yang keluar darinya menjadi semakin kuat, dan serangan jiwa datang dalam gelombang satu demi satu, dan itu berlangsung untuk sementara waktu. Tentu saja dan telur, dalam hal kekuatan jiwa agung Lu Chen bahkan lebih kuat, menghancurkan kekuatan jiwa lawan sepenuhnya. Gelombang demi gelombang serangan jiwa menyerbu, dan langsung diblokir oleh kekuatan jiwa yang agung. Mereka tidak dapat menyerang tubuh peri Lu Chen sama sekali, dan tidak perlu repot dengan pembuluh darah jiwa naga. Saya tidak tahu apakah para penanam jiwa di dalam memiliki keterampilan pengembangan jiwa tingkat tinggi. Di bawah serangan jiwa yang terus-menerus, Lu Chen dengan cepat berjalan jauh ke dalam lorong. Dia harus menemukan penanam jiwa ini dan mencari semua harta karun di tangan orang itu, jika tidak, dia akan menderita gelombang demi gelombang serangan jiwa tanpa hasil. Tentu saja, yang paling diinginkan Lu Chen adalah teknik rahasia mengembangkan jiwa. Budidaya jiwa sangat jarang, apalagi budidaya pedang dan budidaya perisai. Lebih sedikit pengembangan jiwa, lebih sedikit teknik rahasia untuk pengembangan jiwa. Jika seseorang memperoleh teknik pengembangan jiwa, itu setara dengan memperoleh harta yang besar, atau bahkan peluang yang besar. Namun seni mengolah jiwa paling cocok untuk orang yang feminim, seperti Ling Yan, seorang gadis meriam. Kepribadian Lu Chen mendominasi, bahkan sedikit kukuh, cocok untuk melatih keterampilan tempur yang kuat dan mendominasi seperti memotong langit dan memotong yang abadi, dan itu sama sekali bukan bahan untuk pengembangan jiwa. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ingin menggunakan seni pengembangan jiwa untuk dirinya sendiri, tetapi ingin mengembangkan seorang kultivator jiwa yang kuat di antara pasukan fanatik. Ling Yan adalah banci yang feminim, memang cocok untuk pembinaan jiwa. Tapi Ling Yan adalah seorang pembudidaya panah, dan dia masih seorang pembudidaya panah yang sangat kuat. Dia memimpin 1000 pembudidaya memanah klan roh. Dia adalah sosok yang sangat diperlukan dalam serangan jarak jauh dari Fanatical Legion. Lu Chen tidak akan membiarkan dia beralih ke penanam jiwa. Selain Ling Yan, masih ada beberapa calon yang cocok untuk pengembangan jiwa, namun semuanya adalah perempuan. Waner, Ming Yue, dan Anyu semuanya memiliki kepribadian feminin, dan juga cocok untuk pengembangan jiwa. Tapi Waner adalah peri medis, dan Ming Yue adalah peri pengontrol binatang, masing-masing memiliki keterampilan unik yang kuat, dan mereka tidak boleh menyerahkan jiwa mereka untuk berkultivasi. Oleh karena itu, jika ia memperoleh seni mengolah jiwa, Lu Chen ingin memberikannya kepada Anyu. Meski bakat Anyu sangat tinggi, namun keberuntungannya juga bagus, dan ia telah meraih banyak peluang besar. Sangat disayangkan posisi seni bela diri Anyu tidak jelas, dia tidak memiliki arah utama, dan dia bahkan tidak memiliki keterampilan bertarung yang eksklusif untuknya. Lalu, mengolah jiwa juga merupakan pilihan yang baik bagi Anyu. Bagaimanapun, Yaozu berasal dari ras feminin, dan Anyu, yang sangat mempesona, bahkan lebih feminin, jadi dia secara alami adalah kandidat yang baik untuk pengembangan jiwa. Terlebih lagi, visi Anyu adalah rantai iblis feminin, yang lebih cocok untuk pengembangan jiwa. Meskipun Anyu bukan anggota Legiun Fanatik, Lu Chen tahu bagaimana Anyu memperlakukan Lu Chen. Dalam hati Lu Chen, dia telah lama menganggap Anyu sebagai miliknya, dan wajar jika memberi Anyu sesuatu yang baik. Jalur kematian ini panjangnya ribuan mil, dan tidak terhubung dengan jalur lainnya. Setelah mencapai akhir, hanya ada ruang bawah tanah yang sangat besar. Tempat ini penuh dengan kekuatan aneh.
Saat Lu Chen melangkah ke ruang bawah tanah, dia segera diserang dengan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan jiwa dari segala arah mengelilingi seluruh tubuh perinya. Jika itu adalah orang kuat lainnya, di bawah serangan jiwa yang begitu dahsyat, mereka pasti akan dibawa pergi dalam gelombang, dan mereka akan mati di tempat. Tapi Lu Chen terlalu kuat, dan tingkat kekuatan jiwa agung di tubuhnya terlalu tinggi. Dia mengabaikan semua serangan jiwa, tapi berjalan berkeliling di ruang bawah tanah, melihat sekeliling. Ruang bawah tanah ini penuh dengan sejenis tanaman ungu, itulah rumput. Yang menopang jiwa, benda ini dapat menenangkan jiwa dan menstabilkan jiwa, serta berperan tertentu dalam membantu pembinaan jiwa. Selain rumput yang memperbaiki jiwa, ada sebuah batu besar datar di tengah ruang bawah tanah, dan seseorang sedang duduk bersila di atas batu itu, tidak bergerak. Lu Chen melihat wajah pria itu dengan jelas, dan tidak bisa menahan napas. Sebab, yang dimaksud bukanlah orang hidup sama sekali, melainkan orang mati yang kering. Dengan kekeringan orang tersebut, hampir tidak ada bedanya dengan kerangka, terlihat bahwa ia telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Namun, meski tubuh fisik orang itu sudah mati, dia tetap memiliki kemauan yang kuat dan melepaskan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Ini berarti, tubuh orang itu sudah mati, jiwanya masih ada, terperangkap di dalam mayatnya. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen melihat situasi yang begitu istimewa. Dia pernah menemukannya ketika dia masih di dunia fana. Itu berada di dasar dunia rahasia Dunhuang, dan saya bertemu dengan kerangka Raja Iblis. Itu adalah dewa kematian yang abadi, dan roh primordial terkunci di dalam mahkota roh primordial. Pada saat itu, Lu Chen mengambil mahkota Yuan Shen dan membunuh Yuan Shen Raja Iblis, yang menyelesaikan krisis tersebut. Orang kering dan mati di depannya bukanlah ras manusia, melainkan ras monster. Orang ini pastilah seorang penanam jiwa sebelum kematiannya, dan basis budidayanya sangat tinggi. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat alamnya, dia bisa menebak bahwa dia berada di atas Daluo Jinxian. Karena Lu Chen tidak takut dengan serangan jiwa lawan, dia secara alami tidak takut dengan mayat lawan yang layu. Orang mati kehilangan kekuatan serangan fisiknya, apalagi yang perlu ditakutkan. Lu Chen mendekati batu itu, matanya menyapu orang mati yang layu itu, dan matanya dengan cepat tertuju pada cincin luar angkasa di jari orang mati itu. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu pembudidaya jiwa monster ini adalah orang yang kuat. Dia mungkin memiliki banyak harta atau rahasia pengembangan jiwa. Lu Chen hendak mengambil cincin interspatial di jari orang mati itu, dan hendak membukanya untuk melihat berapa banyak harta karun yang ada di sana. Lancang, tiba-tiba terdengar suara marah dari orang mati yang layu itu, berani menyentuh jenazahku, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Tarik ke bawah, jika kamu bisa membunuhku, aku pasti sudah mati saat aku menerobos lorong itu. Lu Chen mengulurkan tangannya ke udara, menatap kosong, dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali kamu tidak melakukannya. Jika kamu kehilangan tubuh fisikmu, kekuatan jiwamu tidak dapat membunuhku, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk aku. Jadi, tolong berhenti bicara yang tidak masuk akal, dan aku tidak ingin menertawakanmu, aku hanya ingin diam. Ambil saja cincinmu. Petik 2. Bajingan, kamu ingin mencuri barang-barangku dengan diam-diam, tetapi kamu masih ingin aku menonton kamu diam-diam. Suara orang mati itu keluar lagi, dengan nada yang lebih marah. Itu yang aku maksud, saya berjalan jauh dan melihat banyak kerangka dan tulang. Anda pasti telah membunuh banyak orang di sini. Tapi kamu sudah mati, kenapa kamu masih ingin membunuh orang, kenapa kamu tidak membiarkan orang masuk saja? Lu Chen bertanya seperti ini. Jiwaku belum mati, jadi tidak dianggap mati. Wajar saja aku ingin melindungi jiwaku dan mencegah siapapun masuk untuk mengancam jiwaku. Kata jiwa orang mati itu, menurutku kamu tidak melindungi jiwa. Berapa nilai jiwamu? Menurutku kamu melindungi cincinmu, kan? Lu Chen menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak mempercayai omong kosong pihak lain, dan tersenyum seperti ini, kamu sangat gugup dengan cincin interspatialmu, yang berarti. Pasti ada sesuatu yang baik di dalam ring, kamu telah mati selama bertahun-tahun, mengapa tidak memberikannya kepada seseorang yang memiliki takdir? Pertemuan. Dan aku telah menunggu selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Jiwa orang mati itu berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi semua penyusup tidak dapat melakukannya. Jika mereka tidak dapat menahan serangan jiwa saya,
maka mereka bukanlah orang yang memiliki takdir pertemuan. Hei, apa menurutmu aku ini udara? Apakah kamu tidak melihatku? Bukankah aku sudah mencapai akhir? Aku menahan semua serangan jiwamu, dan bahkan datang untuk berbicara di depanmu. Saya bukan orang yang memiliki takdir pertemuan, jadi siapa saya? Lu Chen berkata dengan heran. Saya akui kemampuan Anda untuk menahan serangan jiwa sangat kuat, sangat jarang. Kamu memiliki kekuatan jiwa agung yang sangat kuat dan tingkat tinggi, dan bukan milik kekuatan jiwa negeri dongeng. Serangan jiwaku tidak bisa menghancurkan kekuatan jiwa agungmu, jadi aku hanya bisa mengakuinya. Jika kamu adalah klan iblis, kamu ditakdirkan untuk datang ke sini sejak awal. Jiwa yang mati sedang berbicara, dan tiba-tiba berkata dengan marah, tetapi kamu adalah ras manusia. Kamu adalah musuh ras monsterku, dan kamu jelas bukan orang yang memiliki takdir pertemuanku. Orang dengan takdir pertemuan tidak peduli dengan ras, tinggi atau rendah, begitu kamu bertemu mereka, kamu sudah ditakdirkan. Lu Chen tersenyum, dan kemudian melontarkan banyak omong kosong, segala macam kedipan. Tidakkah menurutmu ini adalah pengaturan surga? Apakah takdir pertemuanmu bukanlah ras monster, tetapi ras manusia? Untuk mematuhi pengaturan langit dan menjaga ruang kosong. Berikan cincin ini kepada saya sebagai orang yang memiliki takdir pertemuan. Petik 2. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan saya telah melihat banyak orang-orang yang berlidah halus sepertimu. Jiwa orang mati itu mendengus dingin, tidak tertipu sama sekali oleh Lu Chen, dan masih dimarahi seperti ini berkata, kamu tidak ingin menggunakan alasan yang tidak benar untuk mengganggu pemikiranku, keinginanku sangat kuat. Tetapi siapapun yang bukan suku monster di sini yang menjadi musuh, bukan orang yang memiliki takdir pertemuan. Petik 2. Baiklah, aku akan memberimu wajah juga. Sayang sekali, kamu agak jahat, kamu tidak mau memberi muka, kamu bersikeras untuk merobek muka, apa gunanya bagimu? Tubuh fisikmu sudah mati, hanya kekuatan jiwa yang tidak berguna bagiku yang tersisa, dan itu tidak dapat menghentikanku untuk melakukan apapun. Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangannya yang berhenti di udara, dan meraih cincin interspatial di jari orang mati itu. Cincinmu milikku, dan jika ada harta di dalamnya, semuanya milikku, kamu bisa istirahat dengan damai. Jika cincinku diambil olehmu, maka aku tidak akan beristirahat dengan tenang, tetapi akan mati dengan damai. Jiwa orang yang meninggal itu begitu marah bahkan suaranya bergetar karena kemarahan yang berlebihan. Terserah kamu, kamu dapat beristirahat dengan tenang jika kamu mau. Dan jangan menutup matamu jika kamu mau. Lu Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia meraih cincin interspatial di jari orang mati itu dan menariknya keluar. Tanpa diduga, setelah dicabut, cincin interspatial tersebut tidak tercabut, dan tidak bergerak sama sekali. Lu Chen berusaha lebih keras dan memompa lagi. Cincin luar angkasa masih belum keluar, tetapi alis Lu Chen bergerak-gerak. Orang mati, masih memakai cincin itu begitu erat. Lu Chen tidak percaya pada kejahatan itu, jadi dia mulai mengedarkan energi abadinya, meraih cincin luar angkasa dan menariknya dengan kuat. Tentu saja dan telur, masih tidak bisa bergerak. Cincin luar angkasa sepertinya menyatu dengan jari orang mati itu, dan orang mati itu sepertinya menyatu dengan batu besar itu, tapi batu besar itu sepertinya menyatu dengan tanah ruang bawah tanah, dan tanah ruang bawah tanah itu sepertinya menyatu dengan seluruh gunung peri. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa keras Lu Chen mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan cincin luar angkasa itu. Pada akhirnya, ketika Lu Chen kehabisan napas, dia masih tidak bisa menarik cincin interspatial orang mati itu. Nak, aku bilang jika kamu mengambil cincinku, aku akan mati dengan penyesalan. Apa kamu percaya padaku sekarang? Tiba-tiba, jiwa orang mati itu tertawa dan mengejek Lu Chen. Ternyata kamu yang melindungi cincin itu. Aku tidak menyangka kamu bisa melindungi cincin itu. Mendengar ini, Lu Chen segera menjadi tenang, dengan hati-hati mengamati cincin luar angkasa di jari orang mati itu, dan tiba-tiba menyadari. Cincin luar angkasa itu memiliki kekuatan jiwa yang kuat untuk memenjarakan, dan menghubungkan orang mati yang kering, dan kemudian menghubungkan batu besar tempat orang mati itu duduk, dan juga berpindah dari batu besar ke tanah, menghubungkan seluruh ruang bawah tanah, dan bahkan seluruh gunung abadi yang hebat. Artinya, cincin interspatial itu terhubung dengan seluruh gunung peri. Jika Lu Chen ingin mencabut cincin interspatial, dia harus memiliki kekuatan untuk mencabut seluruh gunung peri. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan cincin itu sama sekali.
Cuma bercanda, ini adalah gunung peri di negeri dongeng, bukan gunung biasa di dunia fana. Gunung peri jauh lebih berat daripada gunung kipas, dan ada tekanan peri yang kuat untuk menekannya. Bagaimana Lu Chen bisa memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung? Setidaknya, dengan kekuatan kultivasi Lu Chen saat ini, dia tidak bisa memindahkan gunung peri. Bocah bodoh, sebelum aku mati, aku telah menyiapkan penjara kekuatan jiwa, menjadikan cincinku satu bagian dengan seluruh gunung peri. Roh primordial orang mati itu tertawa keras, dan mencibir lagi, jangan katakan kamu adalah peri kecil yang sebenarnya, bahkan jika kamu adalah Luo Jinxian yang besar, kamu tidak dapat menggerakkan cincinku. Belum tentu demikian, Lu Chen menyerah untuk mengambil cincin itu secara langsung, tetapi fokus pada mayat yang layu, untuk menemukan lokasi jiwa yang mati. Orang mati ini telah mengatur pengurungan kekuatan jiwa yang kuat untuk menghubungkan tubuh fisiknya dengan gunung peri, dan mengintegrasikan cincin luar angkasa ke dalamnya, untuk mencegah cincin luar angkasa direnggut setelah kematiannya. Mayat hidup memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi sebelum hidupnya, dan dia mungkin adalah orang yang sangat kuat. Pemenjaraan kekuatan jiwa yang dia atur sangat kuat, dan dia dapat melawan kekuatan Luo Jinxian, terutama Lu Chen. Tidak mungkin bagi Lu Chen untuk mendapatkan cincin itu secara langsung, dia harus mencari cara lain, atau mengalahkan gagasan membunuh jiwa. Sebab, Lu Chen menemukan bahwa kurungan kekuatan jiwa ini tidak abadi dan tetap, kekuatan kurungan tersebut berasal dari jiwa yang telah mati, dan juga dikendalikan oleh kehendak jiwa yang telah mati. Selama jiwa orang mati ditangani, kekuatan jiwa akan segera kehilangan sumber kekuatannya, dan akan hancur dalam sekejap. Bagaimana? Apakah kamu ingin menggerakkan pikiran jiwaku? Saya harus mengakui bahwa Anda bukan orang bodoh. Jika Anda tidak dapat memegang cincin saya, Anda langsung saja mencapai ide Yuanshan saya. Ini memang cara yang benar. Saya mungkin juga memberi Anda sedikit petunjuk, alasan mengapa Yuanshan saya itu tidak akan hilang karena dikunci di dalam tubuh mati oleh kekuatan jiwa, dan pada saat yang sama dilindungi oleh kurungan kekuatan jiwa dan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Jadi, jika Anda ingin menyentuh roh primordial saya, maka Anda harus menghancurkan penjara kekuatan jiwa, jika tidak, Anda hanya dapat meniup janggut dan menatap, dan Anda tidak dapat melakukan apapun. Melihat Lu Chen menatapnya mayat, jiwa yang mati tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia tertawa lagi. Saya juga harus mengakui bahwa kurungan kekuatan jiwa yang Anda buat selama hidup Anda sangat kuat. Diperkirakan bahkan Luo Jinxian tidak dapat memecahkannya, setidaknya makhluk abadi tingkat tinggi dapat melakukannya. Lu Chen menatap orang mati yang layu itu, terus mengamatinya dengan cermat, dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku pasti tidak akan mampu mematahkan penjara kekuatan jiwamu, dan akan sia-sia jika memaksanya. Selama kamu tahu, ini bukan jalan menuju langit, tidak ada makhluk abadi tingkat tinggi, tidak ada yang bisa mematahkan penjara kekuatan jiwaku. Kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Basis budidaya sampah dari makhluk abadi sejati di tahap awal akan memberimu kekuatan 100 kali lebih banyak, dan kamu tidak akan bisa mematahkan penjara kekuatan jiwaku. Anak manusia, kamu memiliki kekuatan jiwa yang agung untuk melindungi tubuhmu, serangan jiwaku tidak dapat berbuat apa-apa padamu, tapi kamu juga tidak bisa melakukan apapun terhadap pemenjaraan kekuatan jiwaku. Ayo pergi, keluar dari sini, tinggalkan tempat peri Yaosu kita, kembali ke tempat peri manusiamu, jangan buang waktu di sini. Kata jiwa orang mati, kamu dan aku sudah ditakdirkan, kamu rela melepaskan aku, dan aku juga enggan meninggalkanmu. Tanpa diduga, Lu Chen tertawa, dan ada sedikit keanehan dalam senyuman itu, seolah-olah dia punya rencana dalam pikirannya, dan dia sepertinya punya cara untuk menangani pihak lain. Jika kamu suka membuang waktu di sini, itu terserah kamu. Nada suara jiwa yang mati itu dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, saya bukan orang yang membuang-buang waktu, dan saya tidak suka membuang-buang waktu. Setelah Lu Chen tertawa, sebuah mahkota emas tiba-tiba muncul di tangannya. Mahkota emasnya agak tua, tapi berisi nafas perubahan zaman kuno, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Terlebih lagi, kekuatan misterius tersembunyi samar-samar di mahkota emas, dan tidak ada yang tahu dari mana kekuatan misterius ini berasal. Namun, Lu Chen mengetahui fungsi dari kekuatan misterius ini, yang dapat memancarkan godaan fatal terhadap roh primordial, dan juga dapat memikat roh primordial ke dalam mahkota emas. Benar sekali,
Mahkota emas ini adalah mahkota Yuanshen. Mahkota Yuanshen dapat mengunci Yuanshen dan mencegah hilangnya Yuanshen. Fungsinya mirip dengan pemenjaraan jiwa. Dari mana mahkota roh primordial ini berasal, dan siapa yang membuatnya, tidak mungkin untuk dipelajari, lagi pula itu bukanlah hal yang luar biasa. Tapi asal mula mahkota Yuanshen adalah Lu Chen mengambilnya dari tengkorak Raja Iblis di bawah tanah alam rahasia Dunhuang. Saat itu, Raja Iblis Yuanshen yang terkunci di mahkota Yuanshen begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Lu Chen, tetapi karena dia rakus terhadap daun dewa roh kuno Lu Chen, dia jatuh ke dalam lubang dalam yang digali oleh Lu Chen. Pada akhirnya, roh primordial Raja Iblis tersedot oleh pembuluh darah jiwa naga dan sebagian besar kekuatan primordialnya terpaksa hancur sendiri. Setelah mahkota Yuanshen jatuh ke tangan Lu Chen, setelah penelitian mendalam, Lu Chen telah menguasai fungsi dan kegunaan mahkota Yuanshen. Hanya saja mahkota Yuanshen memiliki tujuan khusus, dan Lu Chen belum pernah menggunakannya, tapi hari ini akhirnya berguna. Mahkota macam apa ini? Sebenarnya menyembunyikan kekuatan lembut yang bahkan bisa beresonansi dengan roh primordialku. Jiwa orang mati itu berteriak kaget. Mahkota Yuanshen, pernahkah kamu mendengarnya? Di dalam mahkota, terdapat kekuatan yang berhubungan dengan roh primordial, yang dapat mengunci roh primordial yang telah meninggalkan tubuh, dan menjaga roh primordial agar tidak menghilang. Ini memiliki efek yang sama dengan pemenjaraan kekuatan jiwamu. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Belum pernah mendengarnya, kata jiwa orang mati itu. Tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya. Tapi kamu punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Setelah kamu mengalaminya, ingatlah untuk memberitahuku, apakah lebih nyaman tinggal di mahkota Yuanshen, atau lebih nyaman dipenjara oleh kekuatan jiwa. Lu Chen berkata begitu. Anak manusia, apakah kamu ingin memikat roh primordialku untuk keluar dari naungan kekuatan jiwa? Jiwa orang mati itu tertawa, dan berkata dengan sinis, anak manusia, kamu memperlakukanku seperti anak berumur 3 tahun, bagaimana aku bisa ditipu olehmu? Singkirkan tipuan kekanak-kanakanmu, dan mengira aku akan tertipu olehmu, kamu terlalu muda. Mahkota roh primordial adalah benda yang baik. Ini memiliki efek memberi nutrisi pada roh primordial. Kamu tidak ingin masuk. Lu Chen tersenyum kaget. Anak manusia, melihat penampilan burukmu membuatku ingin muntah. Jiwa yang mati itu mendengus dingin, lalu berkata dengan marah, pergilah, meskipun kamu membawa mahkota kebangkitan, jangan harap aku akan menidurimu. Sial, penjara kekuatan jiwa adalah tempat berlindung yang menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan keluar apapun yang terjadi, kamu. Lebih baik mati hati itu. Petik 2. Aku tidak menyangka kamu akan tertipu. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, namun, aku tetap berharap kamu bisa menahan godaan dan tidak kehabisan tanpa alasan. Lagi pula, Lu Chen beredar esensi surgawi, menyuntikannya ke mahkota roh primordial, dan menyerang kekuatan misterius yang tersembunyi di mahkota. Sesaat kemudian, kekuatan misterius mahkota Yuanshen diaktifkan, dan menyebar dari mahkota seperti kabut, mengandung energi terkait bagi Yuanshen. Lu Chen tidak memiliki jiwa, tetapi memiliki jiwa. Dikelilingi oleh kekuatan misterius itu, Lu Chen merasa jiwanya sangat nyaman dan vitalitasnya diperkuat cukuplah. Ketika orang mati yang layu itu diselimuti oleh kekuatan misterius itu, jiwa orang mati itu menjadi gelisah. Energi macam apa ini? Mengapa begitu menarik bagi jiwaku? Tidak, tidak. Ini godaan, ini jebakan, ini pedangnya. Keluarlah dengan cepat, ini bukan jebakan. Mendengar teriakan ketakutan pihak lain, Lu Chen sangat gembira dan langsung tertawa. Kekuatan misterius itu memiliki energi yang berhubungan dengan roh primordial, yang bahkan dapat merayu jiwa, apalagi roh primordial. Roh primordial yang kehilangan raganya ibarat rumput laut di lautan, dan membutuhkan pelabuhan yang aman untuk berlabuh. Mahkota roh primordial adalah tempat berlindung yang aman, energi dari roh primordial yang terpancar begitu kuat sehingga roh primordial manapun yang tidak memiliki dasar tidak dapat menolaknya. Pembudidaya jiwa monster ini telah mati selama puluhan ribu tahun, dan tubuhnya telah menjadi mayat. Dia tidak bisa membiarkan roh primordial berlabuh, tetapi hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk mengurung roh primordial untuk melindunginya. Selama pemenjaraan jiwa tidak hilang, hal itu dapat melindungi keabadian roh primordial. Namun, mahkota Yuanshen adalah harta karun di mana Yuanshen dapat berlabuh. Energi Yuanshen yang dipancarkannya seperti panggilan pelabuhan, dan bahkan bersifat kompulsif.
Bagaimana Yuanshan orang mati bisa menolaknya? Sial, godaan energi ini terlalu besar, aku tidak bisa menahannya, dan mau tak mau aku ingin keluar. Ya Tuhan, aku tidak bisa mengendalikan jiwaku, ini luar biasa. Sudah berakhir, mahkota Yuanshan adalah musuh dari Yuanshan, dan ia memanggil Yuanshanku. Ini untuk memaksaku, mati, anak manusia sialan, kamu benar-benar menemukan hal yang berbahaya, kamu mencoba membunuhku. Jiwa orang mati itu menjadi semakin marah, dan suaranya menjadi semakin ketakutan. Selain itu, pemenjaraan kekuatan jiwa pada orang mati yang layu tiba-tiba memiliki lapisan riak, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. Tenang, jangan gugup, keluarlah perlahan, aku tidak akan membunuhmu. Lu Chen tersenyum. Anak manusia, kamu luar biasa, aku mengakuinya. Roh primordial orang mati itu tersendat, dan suaranya mulai bergetar. Aku bisa memberimu cincin luar angkasa, kamu bisa menyingkirkan mahkota roh primordial. Setelah roh primordial orang mati itu selesai berbicara, terjadi gelombang kekerasan pengurungan kekuatan jiwa, dan cincin luar angkasa di jari orang mati itu bergerak, seolah-olah telah kehilangan semacam kekuatan, dan tiba-tiba jatuh dari jari yang kering, tepat pada waktunya untuk ditangkap oleh Lu Chen. Jangkau dan tangkap, aku akan memeriksa barangnya dulu. Lu Chen tertawa, menyuntikkan esensi abadi ke dalam cincin luar angkasa, dan membuka ruang cincin untuk memeriksanya. Ruang cincin itu tidak besar, hanya sekitar 10 kaki persegi, dan tidak banyak benda di dalamnya, hanya 3 kotak peri. Lu Chen membuka kotak peri pertama, yang berisi buku peri kuno dengan 5 karakter hitam besar di sampulnya, seni budidaya jiwa Yin Yang. Di sisi karakter hitam besar, ada 4 karakter hitam kecil, peringkat abadi terbaik. Pada saat itu, hati Lu Chen penuh dengan kegembiraan, dan hatinya sangat gembira. Pembudidaya jiwa klan iblis yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini memang telah meninggalkan warisan budidaya jiwa, seni rahasia budidaya jiwa terbaik dari peringkat abadi. Ada 5 tingkat keterampilan tempur di domain abadi, dari tinggi ke rendah, tingkat super, tingkat ekstrim, tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Kelas super peringkat abadi, sangat langka, termasuk dalam keterampilan tempur legendaris. Misalnya, keterampilan tempur membunuh makhluk abadi adalah keterampilan tempur yang legendaris. Dengan keterasingan Xie Wuneng, itu sama saja dengan menghilang dari dunia. Jika Xie Wuneng tidak meneruskannya kepada Lu Chen, keterampilan tempur tebasan abadi mungkin tidak akan pernah keluar dan diturunkan selamanya. Karena kelangkaan dan kurangnya keterampilan tempur tingkat super dari peringkat abadi, peringkat tertinggi dari peringkat abadi pada dasarnya telah menjadi peringkat tertinggi. Meski begitu, hanya ada sedikit keterampilan tempur tingkat atas dari peringkat abadi. Mereka yang bisa memiliki keterampilan tempur ini semuanya sangat kuat, dan semuanya ada di Jalan Tongtian. Tentu saja, ada pengecualian bahwa Dewa Roh membantu Lu Chen memodifikasi keterampilan tempurnya, sehingga semua anggota pasukan fanatik memiliki keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi. Di dunia ini, hanya ada sedikit teknik budidaya jiwa dan bahkan lebih sedikit lagi teknik rahasia budidaya jiwa, dan teknik rahasia budidaya jiwa tingkat tinggi hampir jarang. Namun benda langka ini ditemui oleh Lu Chen dan jatuh ke tangan Lu Chen. Apakah ada alasan bagi Lu Chen untuk tidak bahagia? Arah utama Anyu akhirnya diselesaikan. Menahan suasana hatinya yang bersemangat, Lu Chen membuka kotak peri kedua, yang ternyata adalah ramuan hitam, berisi aroma yin dan yang. Dan siang itu panas dan dingin, dan memiliki rasa asam, yang sangat tidak enak. Tapi Lu Chen tahu ramuan macam apa itu. Pil jiwa hebat yin yang. Ini adalah ramuan tambahan untuk memulai pengembangan jiwa. Ini sangat cocok dengan teknik budidaya jiwa yin yang. Benda ini tidak mudah untuk dimurnikan, bahan intinya adalah pil hewan dari makhluk jiwa yin dan yang sangat sulit ditemukan. Makhluk jiwa yin yang adalah makhluk perilangka. Bahkan jika Anda pergi ke negeri dongeng binatang aneh untuk mencari, Anda mungkin tidak dapat menemukan binatang aneh seperti itu. Tanpa diduga, penggarap jiwa klan monster ini meninggalkan hal yang begitu baik, benar-benar menghasilkan banyak uang. Lu Chen mengalihkan pandangannya, dan pandangannya tertuju pada kotak peri terakhir, dan dia membukanya. Kotak peri terakhir juga merupakan buku peri, yang ternyata merupakan keterampilan bertarung. Keterampilan tempur ini bukanlah keterampilan tempur tunggal, tetapi susunan pedang kecil, yang termasuk dalam keterampilan tempur multi pemain. Susunan pedang memiliki ciri yang sama dengan teknik serangan gabungan,
namun tidak termasuk dalam teknik serangan gabungan. Karena susunan pedang mengandung terlalu banyak hal, ada keterampilan pedang, formasi, keterampilan, dan ledakan. Selain itu, dari nama susunan pedang ini, sekilas orang dapat mengetahui bahwa itu adalah keterampilan tempur eksklusif angin. Fisik roh, kincir angin, skill tempur roda angin tidak memiliki pangkat dan pangkat, sama dengan teknik serangan gabungan bencana alam rompi dan Niu Ding, entah dari mana asalnya. Tubuh roh angin, ada 10 legiun fanatik. 10 pelayan, semuanya mendapat penglihatan dengan angin, dan mereka adalah tubuh roh angin. Susunan pedang roda angin ini tidak lain adalah 10 pembantu. Di antara 10 pelayan, kecuali bakat luar biasa Lingxi, 9 lainnya tidak terlalu bagus. Jika kamu berlatih formasi pedang roda angin, kekuatan tempur 10 pelayan pasti akan melonjak, dan akan sangat menakutkan jika 10 orang bertarung bersama. Cincin ini benar-benar memiliki sesuatu yang bagus, jadi aku menerimanya dengan berlinang air mata. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa, menyingkirkan cincin luar angkasa, dan memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Hei, jangan hanya melihat cincin itu, ambil kembali mahkota Yuan Shen, aku tidak tahan lagi, aku akan tertarik dengan energi Yuan Shen itu. Kekuatan jiwa orang mati yang layu di penjara dan berfluktuasi dengan liar, dan jiwa roh primordial menjerit ngeri dari tubuh orang mati itu. Oke, aku akan mengambil kembali energi Yuan Shen itu sekarang, jadi kamu bisa yakin. Lu Chen tersenyum, lalu mengutak-atik mahkota Yuan Shen, tetapi tidak mengedarkan energi abadi untuk menekan meluapnya energi Yuan Shen, dan berkata dengan sengaja, "Oh, saya mengerti. Nyalakan energi mahkota Yuan Shen, tapi saya tidak tahu caranya untuk menghentikan energi agar tidak terus dilepaskan." Petik 2. Cuma bercanda, di negeri dongeng, ras monster adalah musuh umat manusia, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain pergi? Terlebih lagi, monster ini masih merupakan kultivator jiwa yang kuat sebelumnya, dan dia membunuh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak boleh membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Jika roh primordial orang ini menemukan tubuh fisik yang cocok untuk dibentuk kembali, begitu dia terlahir kembali, dia pasti akan menjadi musuh umat manusia. Tidak mungkin Lu Chen menimbulkan masalah serius bagi orang-orang. Jiwa orang ini harus dihancurkan. Sial, kamu tidak perlu menghentikan pelepasan energi, kamu cukup menyingkirkan mahkota Yuan Shen. Jiwa yang mati itu berteriak. Tidak, jika saya tidak bisa menghentikan pelepasan energi Yuan Shen, saya tidak bisa mengambil mahkota Yuan Shen. Lu Chen berkata begitu.